Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Perwakilan kelasnya, Ilman siap untuk memimpin. Nah, silakan pimpin dulu doanya. Perhatian, di tempat duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, Ibu ucapkan terima kasih karena hari ini kalian sudah siap belajar biologi ya. Padahal di luar sana sedang, tapi nggak kedengeran ya di sini ya? Suara maulid nabinya, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Harus bersyukur bahwa pada hari ini kelas 12 IPA 2 itu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran biologi. Oke, sebelumnya Ibu ingin tahu siapa yang tidak masuk pada hari ini? Yang tidak masuk? Oke, coba siapa saja yang tidak masuk hari ini? Daniel, mana Daniel? Tidak ada keterangan. Si Daniel ya, kalau mungkin karena istilah ini bebas kan sekarang. Terus selain Daniel siapa lagi? Ada Lastri apa? Izin. Oke, Lastri, Daniel kita alfakan dulu. Lastri, izin. Terus siapa lagi yang tidak ada? Yang Sven siapa aja? Mas Chandra yang kemarin teh ada. Mas Chandra di Sven, kemudian Wanda. Oke. Siapa? Fandi. Terus Silva, Ratna, sama Samuel ya. Samuel. Sam ya, Sam. Samsu di sini juga sama. Tadi satu lagi siapa semua Samsu? Boleh, ini ada. Boleh, kalau gitu. Oke, yang lain hadir? Baik, kalau sudah begitu, apakah sudah siap pembelajaran biologinya? Tarik nafas dalam dulu. Anggap kelas ini tes ya, walaupun kalian berubah kelasnya nggak apa-apa ya. Kita nyobain kelas baru. Kelas baru nih di sini. Oke, hari ini anak-anak seperti pembelajaran kita sebelumnya sebenarnya ini melanjutkan ya. Namun ini mungkin barangkali kalian baru awal mula masuk di bab pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Walaupun sebelumnya ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat mini riset. Tiba-tiba ibu sudah memberikan kalian tugas mini riset. Apakah sudah selesai mini risetnya? Sudah dapat hasilnya? Sudah dapat hasilnya, alhamdulillah. Maka kalau sudah dapat hasilnya, mari kita buat hasil tersebut lebih bermanfaat lagi dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Nah, coba kalian amati itu di luar kelas. Banyak apa? Tumbuhan. Nah, singkong ya. Cuma singkong doang yang di tahunnya ada apa lagi enggak? Oh, Ada rumput. ada rumput ya. Ada apa lagi ya? Ada serai. Oke, sekarang ibu minta kalian berimajinasi, kita berimajinasi ya. Kan di sini banyak tumbuhan ya. Nah, coba kalau misalnya ibu menyuruh anak-anak laki-laki, misalnya Diki, Ilman, kemudian Angga, tolong dong bangun saung di bawah di atas si beberapa tumbuhan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi sampai Apa ya? Mau tumbuhannya mati tiba-tiba langsung mati aja? matahari ke bakalan Nah, cahaya matahari apa ini? sampai nggak kena ke tumbuhan. Oke, cahaya matahari yang terhalang atau tidak terkena pada tumbuhan yang pintar banget ya. Lalu, kalau gitu ada pertanyaan selanjutnya seperti biasa. Kalau misalnya tumbuhannya itu nggak kena cahaya matahari, ada nggak perbedaan dari yang dinaungi sama tadi yang ditutup sama atap itu dengan yang tidak dinaungi? Apa yang terjadi? Ada apa perbedaannya? Kenapa tumbuhannya? Enggak? Kira-kira kenapa tumbuhannya? Pertumbuhannya gimana? Jadi lebih cepat. Lebih cepat ya? Dinaungi. Oke, tingginya bisa lebih cepat yang dinaungi ya? Boleh. Atau kalau dari daunnya warnanya lebih cerah yang mana? Yang
Yang kena cahaya matahari. Kira-kira Bu sepertinya kalau nanti yang kena cahaya matahari dibandingkan dengan yang dinaungi, maka yang terkena cahaya matahari daunnya mungkin akan lebih hijau ya, lebih bagus. Tapi kalau misalnya yang tidak dinaungi itu akan lebih putih. Nah, barangkali ada beberapa media riset yang ketemunya situasinya semacam itu. Ada? Ya. Oke, good kalau begitu. Lalu selanjutnya, kalau misalnya kita menanam nih di halaman ini ya, di kelas yang baru ini kita tanam, terus lagi bagus-bagusnya tuh ditanam ke atas. Kita potong bagian atasnya, apa yang akan terjadi? Ya, dan bagian dipotong di atas ini selalu dilakukan oleh tukang kebun perumahan-perumahan yang biasanya di kota besar. Kira-kira jadi apa? Jadi gimana? Perumahannya melebar katanya ya, ke arah samping. Nah, anak-anak kira-kira tahu gak sih itu kenapa? Nah, itu ada pengaruhnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Salah satunya adalah hormon. Ya, oke. Hari ini Ibu akan memberitahu kalian kira-kira pembelajaran apa sih hari ini akan kita laksanakan. Yang pertama, untuk kompetensi dasarnya 3.1 yakni menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya, artinya ya, ukuran yang harus kalian capai itu yang pertama, kalian mampu menjelaskan fakta perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk yang hari ini juga kita juga akan ada kompetensi dasar keterampilan, di mana untuk hari ini 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Namun saat ini PK-nya yang akan Ibu buat di sini untuk keterampilan adalah kalian harus bisa membuat poster interaktif mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, jadi ini kira-kira yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kalian bisa lihat. Yang pertama, seperti tadi Ibu katakan di PK, kalian mampu menjelaskan fakta adanya perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan dengan benar. Gimana sih perkembangan itu terjadi? Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis minimal 3 faktor. Minimal loh. Kalau minimal berarti kalau lebih dari 3 boleh nggak? Boleh. Nah ya, minimal 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan tepat, jadi nggak boleh salah. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat poster interaktif mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan dengan baik, sehingga peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Karena kalian tahu pertumbuhan bagaimana, Ibu harap kalian bisa lebih bersyukur, kemudian menumbuhkan perilaku kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Ini adalah sikap-sikap yang akan Ibu nilai selama kegiatan pembelajaran kita. Oke? Siap ya? Siap. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, Ibu sudah mengirimkan pada WhatsApp grup kita tentang peta konsep yang ada pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada yang sudah melihat? Sudah? Oke. Jadi ini acuannya ya anak-anak, kira-kira istilah-istilah yang akan keluar dari kegiatan kita pada hari ini itu ini. Oke? Nah, mari kita mulai. Sudah siap? Nah, Ibu akan memperlihatkan dulu satu video. Tolong diamati dan dianalisis oleh kalian. Sebentar. Video ini ya. Oke, kalian lihat. Ini suaranya biasanya muncul di situ. Gak apa sih Kak, karena itu suaranya nggak terlalu harus kalian dengar juga. Maksudnya nggak ada deskripsinya ya. Bentar, speakernya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Karena ini udah membuat ini. Enggak, perhatikan dulu video time lapse.
Nah, lihat ya. Amati, perhatikan. Oke, sudah hari berapa itu? 17 ya, seperti itulah kondisi kira-kira tumbuhan hari ke-17 dan ke-18 nih ya. Kalian bisa lihat atas dan bawahnya, tolong diamati bagian atas pucuk dan akarnya. Nah, kemudian bandingkan dengan ini. Informasi bersama tentang musim dingin di Jerman yang aku berbagi ke kamu adalah musim dingin itu officially mulai dari tanggal 21 Desember sampai 20 Maret. Jadi sekitar 3 bulan durasinya. Dan kenapa mulainya dari 21 Desember adalah sebenarnya karena 21 Desember adalah hari dengan jumlah matahari terpendek di Jerman setiap tahunnya. Jadi ini adalah tanda bahwa musim dingin sudah mulai. Tapi musim dingin berlangsung selama 3 bulan. Jangan berpikir bahwa setiap hari di musim dingin akan seperti ini suasananya, setiap hari akan salju, karena salju ini tidak terjadi setiap hari. Seperti kamu lihat sekarang ini sudah pertengahan Januari, dan di kota di mana aku tinggal baru kita mendapatkan salju. Dan ketika aku melihat prediksi cuaca, sebenarnya besok akan hujan, tidak akan ada salju lagi. Jadi ya, kalau musim dingin ada 3 bulan, bukan berarti akan bersalju selama 3 bulan. Oke, keadaan di mana tadi katanya negaranya? Jerman. Nah, negara Jerman itu berapa musim sih? 4 musim ya. Oke. Tapi kalian beruntung karena hari ini saljunya lagi turun dengan sangat lebat. Oke, sip, selesai. Baik, ada 2 video yang telah kalian amati anak-anak. Hi guys, I'm Aisha Abushari. My name is Sopo. Oke. Nah, siapa yang mau memberikan dulu pendapatnya mengenai video yang telah diputar tadi? Ada? Ayo, siapa? Berikan pendapatmu mengenai video yang telah kamu amati. Sekitar satu orang aja. Silakan. Ada yang mau? Yo, silakan. Siapa yang mau? Apa saja boleh. Ini mau? Ipan mau? Enggak? Tapi kamu lihat seperti apa videonya? Coba. Ayo. Yang video pertama tentang apa? Bentukan. Dimulai dari apa? Dari biji. Bijinya kemudian berkecambah. Kemudian bertumbuh kan ya? Baik bagian yang bawahnya apa? Ataupun oke. Kalian bisa melihat di awal-awal ada akar dan juga batang. Kemudian kalau yang video kedua, gimana keadaan tanamannya pas musim dingin? Nah, pintar Mia ya, langsung bikin istilah mengalami dormansi. Ini apa sih dormansi itu kan? Suatu keadaan di mana biji itu tidur sementara ya, atau non aktif ya. Dia itu mengurangi aktivitas metabolismenya agar dia tidak mati saat musim dingin. Jadi kalau kayak gitu ada suatu pengaruhan tertentu yang membuat tanaman itu melakukan dormansi, gitu ya. Nah, hari ini dari video tersebut kalian harus melakukan literasi. Nah, gimana cara bikin literasi itu? Ya, yang pertama, silakan selama 1 menit setiap orang membuat minimal 2 pertanyaan apa saja tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian setelah 1 menit membuat pertanyaan
kalian membaca bahan ajarnya dibuka di laptop kalian. Di laptop boleh, di handphone nggak boleh. Kemudian juga kalian menjawab pertanyaan yang telah kalian buat ya. Cukup ya, sebetulnya 3 menit sudah jadi 5 menit semua. Oke, sip. Nah, pertanyaannya udah dapat? Udah, oke, sip. Ya nanti dikali di bahan ajar, adakah jawabannya? Kalau ada silakan dijawab. Kalau memang kekurangan bahan ajar yang ibu berikan, kalian boleh searching dari berbagai macam website yang kredibel ya. Kalau boleh kalau bisa jangan Wikipedia deh, pokoknya yang kredibel. Misalnya website guru, itu banyak sekali website guru. Atau misalnya website yang tentang pertanian, itu juga bagus ya. Silakan kalian buka. Ayo untuk gerak, mungkin pertanyaannya. Oke. Ya, bahan ajarnya. Mudah-mudahan bahan ajarnya komplit ya segala. Tapi ibu rasa sih ibu sudah memasukkan beberapa yang harus kalian ketahui. Hanya saja mungkin kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa cari di berbagai macam literatur lain di internet ya. Anggap pertanyaan kamu apa? Yang satu aja kok. Dalam suatu pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman, pupuk merupakan sebagai Oke, jadi pupuk ya. Silakan lihat di bahan ajar ada tentang pupuk nutrisi ya. Semoga dapat jawabannya. Dan udah dapat oke sip. Boleh dibuat. Oke. Kalau sudah membuat pertanyaan jangan lupa dijawab ya, dibaca dulu. Cari istilah-istilah yang penting anak-anak. Cari istilah-istilah yang penting ditulis kalau bisa. Untuk kalian yang penting itu apa saja. Oke, sebentar. Sudah? Ya sudah ya. Coba ibu minta salah satu mau ditunjuk atau seseorang yang mau percaya diri ya, memberikan satu pertanyaannya aja dengan jawabannya yang sudah didapat. Ada yang berani? Siapa yang mau? Aduh aku. Oke, silakan Rizky Rifani sana. Iya. Oke Bu, di sini Rizky mencoba membuat satu pertanyaan, yaitu air merupakan salah satu faktor pertumbuhan dari tumbuhan. Ya. Nah, bagaimana jika tanaman disiram dengan air gula, di mana air gula tersebut mengandung glukosa? Oke, bagaimana jika tanaman disiram oleh Air gula. air gula? Oke, ada yang perlu menemukan jawabannya? Ada Bu. Oke. Ternyata gula bisa menjadi salah satu nutrisi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pada beberapa kasus, cara tersebut berguna saat tanaman mulai layu. Namun pada beberapa kasus juga, cara tersebut merusak tanaman. Oke. Jadi ada yang bisa membuat tanaman tersebut menjadi bernutrisi, ada yang membuat menjadi layu atau bahkan rusak tanamannya. Oke ya, bagus. Ada yang mau memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan dari Rizky? Ada yang pernah nyoba ngasih gula ke tanaman? Belum ya. Kalau misalnya ini jadi tertarik ya, ini boleh duduk. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak. Siapa di sini yang pernah nyiram tanaman pakai air beras? Belum pernah? Ada yang pernah? Pernah ya? Nah, itu kan kenapa biasanya dicampur dengan air beras ya?
biar subur, biar bagus. Nah, betul, karena air beras itu beberapa kandungan airnya itu ya, air cucian beras ya, air cucian beras itu mengandung nutrisi-nutrisi yang bisa dibutuhkan oleh tumbuhan, gitu kan? Oke, sip. Berarti kalian sudah ya punya pertanyaan, sudah membaca juga. Kalau membacanya singkat, mudah-mudahan dapat beberapa istilah. Kalau belum bisa nanti dibaca lagi. Hari ini Ibu ingin kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin secara heterogen, kelompok yang sudah kita buat ya. Mari silakan berkumpul dengan kelompoknya. Bergabung dengan kelompoknya. Enggak. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah Ibu buat secara acak. Oke. Sudah? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana tujuan dari LKPD-nya, ujung-ujungnya kalian harus membuat poster. Kemarin kita kalian membawa meminjam laptop dari sekolah ya, satu-satu ya. Silakan dibuka akun Canva-nya. Sudah punya akun Canva masing-masing? Jadi dibuka akun Canva-nya. Dan sekarang kalian membuat desain rancangan kasar tentang poster yang akan kalian buat. Oke. Kita buka dulu LKPD-nya sebentar. Kelompok Ilman, kelompoknya Kalista, kelompoknya apa nih? Oke, kelompoknya Cindy, kelompoknya Rizky Rivaldi, dan kelompoknya Ipan. Nih, ya, sip. Oke, sudah mendapat LKPD masing-masing? Sudah. Ya, kalau didengarkan dulu ya penjelasan LKPD-nya, anak-anak. LKPD yang kalian dapatkan itu berisi 3 lembar ya. Yang pertama itu seperti biasa susunan dari pembelajaran kita hari ini dari mulai KD, TK, sampai tujuan. Lalu ada petunjuknya juga. Nah, untuk petunjuknya untuk video sudah kalian amati tadi ya. Kemudian kalian juga sudah membuat pertanyaan. Oke, itu memudahkan kalian untuk menulis atau menjawab LKPD selanjutnya. Lihat, kalian buka di lembar kedua, ada kegiatan yang harus kalian isi. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan tadi kalian kumpulkan, kolektifkan, dan pilih pertanyaan terpilih yang paling bagus menurut kalian dari semua anggota, dan tulislah pada bagian kegiatan nomor 1 untuk membuat pertanyaan mendasar. Akan lebih bagus kalau pertanyaannya itu berhubungan dengan mini riset yang telah kalian lakukan. Ya, misalnya, Bu, saya tentang pengaruh media tanam atau pengaruh suhu. Maka silakan, apakah ada pertanyaan tentang pengaruh suhu atau pengaruh media tanam yang telah dibuat oleh teman-teman kalian? Ya. Kemudian yang kedua, kalian sudah memulai literasi tadi yang membaca secara singkat. Silahkan baca lagi, cari lagi konsep-konsep, prinsip atau istilah yang penting pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, lalu kalian tulis sebanyak-banyaknya. Di sini apa tujuannya? Biar kalian bisa memahami sendiri, ya, membangun sendiri konsep yang kalian pahami. Ingat, tulislah yang kalian nilai penting dan yang kalian pahami. Oke, paham yang kedua? Nah, untuk yang ketiga, ini kalian disuruh untuk membuat sketsa, ya, sketsa poster. Nah, untuk sketsa poster ini, kalian silakan coret-coret di bagian LKPD-nya secara dasarnya saja. Misalnya akan menuliskan istilah di sini, kemudian atau menuliskan hipotesis dan lain sebagainya. Lalu terapkan di aplikasi Canva yang sudah kalian buka. Oke, jadi Ibu pengen hasilnya di Canva-nya ya, desainnya oke? Boleh? Boleh ya. Kemudian yang keempat, di sini kalian harus bisa membuat jadwal pembuatan posternya. Dimulai dari hari ini saja. Misalnya hari ini pembuatan rancangan, kemudian besok mau apa, atau misalnya nanti sore mau apa, terserah kelompok kalian masing-masing. Yang penting sampai sampai kegiatan terakhir dicetaknya poster dan kita buat dalam bentuk album itu sudah selesai. Ya, ingat, kalian
sendiri ataupun adik-adik kelas kalian nanti ke depannya. Jadi akan ibu simpan, gitu kan? Jadi lebih bermanfaat ya. Dan yang terakhir, nih kira-kira tuliskan kemungkinan kesulitan yang akan kamu hadapi ketika pembuatan poster. Nah ini dikira-kira saja. Nanti ke depannya kalau kalian mengerjakan poster ini apa kesulitan yang akan kalian dapatkan? Paham semuanya? Gitu ya. Baik, ibu berikan waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan. Mangga silakan dikerjakan KKPD-nya. Ada yang bertanyakan dulu tentang KKPD? Tidak ada? Paham mangga semuanya? Oke, good. Silakan dimulai dari sekarang pembuatan KKPD-nya. Jangan lupa ada diberi nama dan diberi kelas karena nanti KKPD akan ibu kumpulkan ya. Oh ya, anak-anak takut ibu kelupaan, ibu boleh ngasih tahu dulu rubrik penilaian posternya ya. Nah, rubrik penilaian posternya itu yang pertama adalah isinya. Isinya itu harus memberikan fakta yang ada alias mini riset yang telah kalian lakukan itu sudah ada faktanya ya, sudah ada datanya kan? Nah, itu harus ada di poster. Kemudian hipotesis juga, menyajikan hipotesis. Kalian sebelumnya sudah ibu minta silakan buat hipotesis sebelum kalian melakukan eksperimen. Hipotesis tersebut silakan masukkan ke poster. Kemudian istilah atau konsep yang penting juga dimasukkan bekas hasil literasi kalian tadi, termasuk pertanyaan dan jawaban yang telah kalian buat. Ya, oke. Dan yang pasti harus ada kreativitas kalian. Pokoknya sebagus mungkin deh posternya yang menarik, memberikan pesan ya. Silakan. Itu penilaian poster yang akan ibu lakukan. Jadi mangga dirancang dari sekarang. Ya, dirancang dari sekarang. Ya, boleh ya. Apa ya? Posternya nanti dikirim lewat grup atau via. Oke, kalau untuk pemberian poster rancangan desain kasarnya boleh via PMP ya, ada messenger. Kenapa? Karena nanti teman-teman ya kalau di grup ya. Jadi boleh lihatin. Kemudian ini anak-anak nanti kan gak mungkin hari ini selesai ya posternya ya. Dan kalian juga kan sudah menyusun jadwal. Jadwalnya mau gimana per hari atau 2 hari selesai kan di pertemuan selanjutnya poster sudah selesai. Jadi berapa hari kira-kira pembuatan poster kalian? 2, oke. Ada yang 3 hari cukup. Pokoknya kurang dari 3 hari saja ya. 3 hari paling lama ya. Nah itu dijadwalkan di nomor 4 silakan. Kemudian untuk progresnya ibu minta dibuat atau diberikan informasinya ke ibu melalui Google Classroom yang kita buat. Oke, nanti kalian ibu tanya sudah sampai mana, kalian boleh kirim progresnya di Google Classroom. Boleh ya? Tapi nanti di rumah aja karena kan ibu nggak bisa ngawasin kalian di rumah kan. Nah, kan kalian bisa tanya atau memberikan progres posternya di Google Classroom. Oke, sudah sampai mana? Pokoknya nomor 5 ya. Oke, sip. Silakan. Nia nomor 5. Kemudian Ilman nomor berapa? Nomor 4. Oke, susun jadwal. Silakan susun jadwal sesuai dengan kemampuan kelompok kalian. Gak perlu sama kelompok lain. Ini sama lagi rancang poster ya. Bagus tuh. Kalian itu tentang apa sih menjadi setting? Oh, tentang perkembangan. Oke. Sip. Bagus ya. Oke. Ini ada masalah? Gak ada ya? Oh iya betul. Kalian tahu kan posternya baru 2 lembar ya? Sip. Jadi boleh masukkan bukti atau dokumentasi hasil riset kalian sebanyak-banyaknya. Anggap kamu tentang media tanam ya ya? Tentang air. Oh, nutrisi yang dikasih sama. Oh, ya dikasih pakai reaksi. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi dan ibu ingin ada yang menyajikan di depan kelas. Bagi yang sudah ada desain posternya, boleh dikirim via WhatsApp agar bisa ditayangkan di depan. Silakan.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkenalan dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan saya Alicia Sari. Saya Yudi Melani. Saya Astrid Kasari. Saya Munafiah. Saya Farisayo. Di sini saya sebagai moderator dan kelompoknya akan menjelaskan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis tanggung jawab yang tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan. Yang pertama, menyusun pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan etalasi? Jawabannya, etalasi adalah pertumbuhan tanaman di tempat gelap yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan biasanya. Etiolasi menyebabkan tanaman bertumbuh lebih cepat dan tinggi, namun lebih pucat karena kekurangan klorofil, lebih tipis, rapuh, dan berdaun kecil. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Jawabannya, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah cahaya. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, respirasi pertumbuhan, serta pembungaan, pembukaan dan penutupan stomata, serta kecerdasan dan pertumbuhan tanaman. Poin kedua adalah hasil relasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Tumbuhan khususnya buah hijau tidak akan mungkin bisa bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama jika tidak ada cahaya. Karena cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Akan tetapi, umumnya cahaya menghambat pertumbuhan tinggi. Tumbuhan karena cahaya dapat menguraikan auksin. Pertumbuhan pada tumbuhan di tempat yang cukup cahaya akan lebih lambat daripada tempat yang gelap. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut etiolasi. Oke, good. Selanjutnya, Poin ketiga yaitu pertanyaan pembuatan poster dari awal hingga akhir yang akan dijelaskan oleh Rifati Satrio. tadi sebelum yang ketiga boleh keempat sama lima dulu nggak? Kan yang ketiga ini iya nanti ya, atau beda? Yang empat boleh yang empat sih. Jadwal pelaksanaan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 tentang pencarian materi poster. Lanjut hari Kamis 20 Oktober 2022 tentang konsep poster. Yang terakhir itu hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 tentang konsep perkembangan. Oke, sip. Ya, 5. Kesulitannya yang kira-kira akan didapat oleh kalian kira-kira apa? Untuk poin kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesulitan yang kami alami ketika membuat poster yaitu pertama, penyimpanan handphone yang penuh sehingga menghambat pekerjaan. Yang kedua, jaringan di daerah kami yang kurang stabil, itu pun menghambat pembuatan poster kami. Oke, sip. Jaringannya sama storage handphone ya. Tolong di-uninstall dulu gamenya. Oke, baik silakan poster sekarang rancangan posternya boleh Untuk dipresentasikan. poin terakhir yaitu desain poster yang telah kami buat yang akan dijelaskan oleh Iwan. Bentar ya, lagi di itu dulu perbaiki dulu. Sepertinya ada masalah di bagian infokusnya. Infokusnya sepertinya sudah tua ya. Sama seperti umur ibu sepertinya sudah tua ya. Dari tadi dia sudah Oke. Baik, sebentar ya. Tolong yang kelompok lain diperhatikan posternya. Kemudian apabila ada yang kurang atau misalnya kalian tertarik ingin bertanya dan lain sebagainya, maka ditanyakan atau diberikan saran ya. Tapi sarannya yang membangun ya. Oke. Silakan. Oke, ini adalah rancangan poster yang
berbasis kacang hijau. Nah, di sini kita menggunakan animasi kacang hijau karena sesuai kemasannya itu kacang hijau. Nah, di sini ada hipotesisnya yang bisa kalian baca. Dan ini ada foto waktu hari pertama kita melakukan penanaman kacang hijau. Oke, Ibu. Iya. Siap. Siap. Nah, ini ada tabel hasil pengamatan kita yang dilakukan selama 12 hari yang kita lakukan setiap 2 hari sekali dimulai hari keempat. Jadi di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini juga ada jawaban dari hasil literasi kita. Oke. Lanjut. Nah, ini foto-foto yang kita lakukan selama pengamatan. Yang di sini foto hari ke-8. Sip. Nah, dan yang ini itu hari ke-12 yang sudah panjang-panjang. Oke, baik, terima kasih. Ada yang nanya. Ya, silakan. Apakah ada yang mau memberikan saran atau pertanyaan? Enggak? Ada Bu. Oke, silakan kelompoknya di sini. Siapa yang mau bertanya? Ibu. Oke, Rizky. Angga. Oke, sebelumnya perkenalkan dari diri Pandi perwakilan dari kelompok 2 ingin mengapresiasi ataupun mengapresiasi terlebih dahulu karena poster yang dibuat itu sudah sangat bagus. Tapi di sini saya ingin sedikit menambahkan ataupun mengkritik dan ingin menambahkan saran mengenai tabel yang dibuat itu kenapa tidak dibuat dari hari pertama gitu. Meskipun memang misalnya tumbuhnya di hari keempat, kenapa nggak dari hari pertama gitu? Karena itu membuat ambigu ataupun kebingungan orang-orang yang akan membacanya. Yang pertama yaitu, yang kedua ada sedikit, jadi sarannya itu lebih bagus untuk dicantumkan dari hari pertama. Kemudian yang kedua ada sedikit kritik dari desainnya ya. Untuk rumput yang di bawah itu nah, Rumputnya apa? ya, jadi rumputnya itu kan kenapa yang di tengahnya itu berbeda gitu. Sementara yang di pinggir-pinggirnya itu sama. Enggak. Apakah itu teh apa ya? Membuat variasinya itu yang di tengah itu yang tidak tumbuh atau kurang tumbuh atau gimana gitu. Jadi kurang enak dilihat aja. Kurang enak misalnya. Mungkin kelompok Ilman akan udah ini masih ada lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan. Semua ya? Ya. Baik, silakan ada yang mau menanggapi Kak Ilman. Untuk yang pertama itu kenapa tidak ada dari pertama, saya terima kritikannya. Izin menjawab karena itu karena seperti yang kita tahu kalau misalnya hari pertama itu semuanya masih dalam uji atau ketinggiannya juga 0 cm, tapi untuk saya mungkin bisa ada dari pertama. Terima kasih. Kalau yang bawahnya katanya Itu, rumputnya. nah itu yang kedua bisa jawab sama teman saya. Sama dijawab. Kenapa katanya ada di tengah aku? Apakah variasi gara-gara memperbanyak padi atau gimana katanya si rumputnya? Oh. Oke, iya. Jadi itu ya, jadi ada penambahan untuk melihatkan bahwa ternyata ada yang mati juga gitu. Baik. Ilman sama Ibu boleh ditanya ya, boleh ditanggapi ya. Ilman ini kan baru 1 halaman ya tadi ya, untuk halaman kedua kira-kira akan dimasukkan apa di halaman kedua? Apa kira-kira? Mungkin pertemuan selanjutnya karena di sini sampai hari 8 kita sudah. Oke, berarti kalian terakhir itu sampai hari ke-12 ya. Berarti masih ada dokumentasi. Nah, boleh. Kemudian kalian juga bisa memperlihatkan menurut Ibu sedikit tentang kacang hijaunya. Kacang hijau itu seperti apa faktanya? Kan faktanya bisa dilihat fakta-fakta kacang hijau itu seperti apa. Kemudian pertanyaannya juga boleh dimasukkan ini karena kan kalian cuma jawabannya aja ya. Nah, nanti akan kebingungan bagi orang yang membaca. Jadi maksudnya jawaban atas pertanyaan yang mana.
Tidak ada? Ada Bu? Ya, oke. Silakan siapa yang mau tanya? Oke, oh boleh Cindy. Boleh Cindy apa? Ya silakan Cindy. Nih mau pakai ini biar operasi. Go. Ya. Ya. Izin bertanya. Mengapa di dalam setiap pasal tersebut harus mencantumkan hipotesis? Oke, baik. Terima kasih. Baik, ya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Oke, Fali, silakan Fali. Nih, boleh pakai ini Fali. Tapi suara kamu udah keras. Udah keras. Silakan Fali apa? Baik Bu. Saya pernah melihat orang yang menanam tanaman hias mencampur media tanam yang mereka pakai seperti tanah, seram dengan pasir. Apakah hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan Bu? Oke, terima kasih ya. Tepuk tanganmu. Kami ini mau menambahkan beberapa materi yang harus kalian pahami ya. Jadi anak-anak yang pertama pertanyaan dari Cindy mengenai mengapa di poster itu kita harus memberikan hipotesis. Nah, anak-anak poster ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sains kalian. Nah, literasi sains itu salah satu indikatornya yang pertama ialah kalian bisa menunjukkan fakta atau konsep. Oke, fakta atau konsep. Makanya ibu meminta kalian silakan berikan materi yang menurut kalian penting, fakta atau konsep yang menurut kalian penting. Itu harus disajikan dalam poster. Yang kedua adalah menyajikan hipotesis karena kalian menurut ibu kalian sebagai murid atau siswa atau peserta didik dari jurusan IPA atau sains ya, kalian itu kan sudah pernah kelas 10 belajar tentang metode ilmiah dan sifat-sifat seorang ilmuwan ya. Nah, salah satu sifat ilmuwan itu kan dia itu curious, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian juga mampu membuat pengalaman. Nah, pengalaman dalam suatu penelitian bisa lewat eksperimen atau observasi, di mana di situ tentu saja kalau ngomongin tentang eksperimen kalian harus membuat suatu hipotesis. Karena hipotesis itu bagian dari metode ilmiah. Nah, maka daripada itu salah satu dari literasi sains. Ingat, literasi sains itu nggak cuma membaca, tapi kalian itu harus bisa membuat suatu jawaban atas permasalahan-permasalahan ilmiah. Ya, karena di situ ada kata-kata sainsnya. Paham? Itu ya sih ya. Makanya sebagai anak IPA, khususnya anak IPA gitu ya, IPS juga boleh gitu. Tapi khususnya bagi anak IPA, ibu ingin kalian itu terbiasa untuk lebih memiliki keingintahuan yang tinggi, kemudian lebih sering membuat mini riset atau eksperimen-eksperimen. Salah satunya juga sebelum membuat eksperimen, melakukan eksperimen itu kalian harus membuat hipotesis, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan dari Valdi, bagus sekali ya. Kenapa harus dicampur-campur? Nah, ini ada hubungannya dengan porositas dari media tanam. Kalian tahu nggak sih gimana perbandingan antara menggunakan pasir satu tanaman menggunakan pasir, yang satu tanaman menggunakan tanah liat? Apa yang kira-kira terjadi pada kedua tanaman tersebut? Yang pasir kira-kira bagaimana? Tidak akan tumbuh apa tidak akan tumbuh? Kalau dikasih air, kira-kira yang pasir itu gimana airnya? Nah, nyuruh ke bawah ya, ini mau saya. Turun langsung ke bawah, gak ada yang menahan airnya kan? Nah, kalau pakai tanah liat apa yang terjadi? Airnya tidak terserap, jadi menggenang. Lama-lama tumbuhannya bagaimana? Busuk, filter dan mati. Nah, itu porositas ya. Jadi bagaimana si media tanam itu bisa menjaga air untuk menjaga keadaan tanaman itu tetap subur. Nah, biasanya bisa dengan campuran dari beberapa media tanam seperti tanah, pasir, dan sekam. Apalagi sekam itu kan arang ya. Nah, itu juga mengandung berbagai macam unsur hara yang bagus untuk tanaman. Jadi ada pasirnya di situ yang nggak terlalu padat gitu kan. Ada tanahnya yang banyak humusnya gitu. Kemudian juga ada sekam yang banyak unsur nutrisi dan lain sebagainya. Jadi itu lebih bagus pengaruhnya pada pertumbuhan pada tanamannya rival gitu ya. Nah, jadi anak-anak kita ini sekarang sedang belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada lagi yang menanyakan tidak ya? Ada. Jadi pertumbuhan sama perkembangan itu sama-sama sifatnya irreversible, artinya tidak dapat kembali lagi. Kalau kamu udah tua ya kamu jadi anak muda lagi, ya. Misalnya aku saya pengen jadi bayi nggak mungkin. Nah, tumbuhan juga gitu. Kalau dia sudah tumbuh tinggi, dia nggak mungkin bisa jadi
biji lagi gitu ya. Ya yang biji itu ya dihasilkan untuk keturunannya gitu, bukan kembali ke awal ya. Begitupun pertumbuhannya. Nah, yang satu bersifat kualitatif bisa diukur, yang satu bersifat kuantitatif. Nah, dari mana kuantitatifnya? Biasanya dilihat dari kedewasaannya. Kalau pada tumbuhan itu munculnya bunga. Karena bunga kan ada putik, alat organ apa tuh? Betina atau jantan? Betina. Kalau benang sari? Jantan ya. Nah, itu adalah ukuran kedewasaan dari suatu tumbuhan gitu. Nah, kemudian kalian juga mengetahui bahwa tadi ya dimulai dari perkecambahan. Kapan hari yang berkecambahnya? Nah, berkecambah itu dimulai dari adanya apa sih sama apa? Masih ingat? Aku sudah baca? Plumula dan radicula ya. Masih ada plumula dan ada juga tipenya, ada apidia dan tipogea. Mana yang kotiledonya tertarik ke atas itu berarti apidia, kotiledonya berarti dari yang biji yang sudah mekar itu bijinya itu ke apa? Ketarik ke atas karena bagian hipokotilnya memanjang. Bahkan kalau hipogea, bagian atasnya hipokotilnya memanjang sehingga kotiledonya tetap di dalam tanah. Ya, begitu ya. Ada kan di bahan ajar juga. Oke, siapa yang mau hari ini membuat kesimpulan pembelajaran apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Oke, silakan Nia, boleh? Ya, boleh Pak. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, perkecambahan dipengaruhi oleh inhibisi atau penyerapan air. Kedua, perkecambahan ditandai dengan adanya plumula atau calon daun dan radicula atau calon akar. Ketiga, tumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah gen dan hormon. Dan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah air, cahaya, suhu, kelembaban, daya tahan, dan nutrisi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sudah berada di penghujung setiap hari. Ada seperti biasa ya. Setiap pertemuan seperti biasa kita akan kuis. Proses dulu ya. Silakan masuk ke quiznya masing-masing. Kemudian dilihat. Ada kodenya 027466. Silakan masuk, berikan nama dan langsung dijawab ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawabnya karena seperti cukup ya sih kalau dulu ya kalau tahu kalian. Silakan dimulai. Ada yang sudah masuk? Oke, kita tutup dulu ya. Sudah semuanya? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan Ibu akan memberikan penilaian diri ya nanti lewat Google Form. Terima kasih banyak untuk hari ini.